Shalom semua, puji Tuhan kembali lagi kita di channel ini untuk mendengar lagi firman Tuhan. Bagaimana kabar kita pada saat ini? Admin doakan kita semua baik-baik saja ya. Walaupun mungkin masih diam di rumah, namun tetap jaga kesehatan. Ikut SOP yang telah ditetapkan dan kita terus doakan agar masalah yang melanda dunia pada ketika ini akan segera berakhir. Yang pastinya atas pimpinan dan pertolongan Tuhan Yesus. Amin. Video kali ini kita akan mendengar sedikit pembahasan mengenai siapakah istri Kain. Ada yang berpendapat bahwa istri Kain adalah Hawa sendiri. Karena pada waktu itu hanya ada Hawa sebagai perempuan. Benarkah demikian? Bahkan ada beberapa penafsiran yang mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia lain selain Adam dan Hawa. Sehingga dari manusia yang lain itulah Kain mendapat istri. Apakah benar demikian? Oleh itu jangan kemana-mana karena kita akan mendengar sedikit pembahasan dari video ini. Oleh itu terus fokus dari awal agar kita mengerti. Dengan demikian kita akan mengerti kehendak Tuhan. Yang pastinya sesuai apa yang Alkitab katakan. Karena Alkitab merupakan standar pendidikan orang Kristen sebagai buku rujukan utama. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita anuti, apapun yang kita percaya, pertanyaannya, apakah itu atas dasar Alkitab? Jadi mari kita utamakan Alkitab, yaitu firman Tuhan. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henokh. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henokh menurut nama anaknya. Kita pasti tahu kisah Kain dan Habel. Perintah ini terjadi setelah Kain membunuh adiknya Habel. Mula-mula suara ilahi yang terdengar berupa bujukan dan nasihat, di mana Allah memberikan kepada Kain suatu kesempatan untuk mengakui dosanya. Kain telah diberi waktu untuk berpikir-pikir, namun malah Kain menggunakan dusta untuk menyembunyikan kesalahannya. Bukan hanya itu, Kain tahu akan dosanya tetapi dia malah memberontak. Maka Tuhan pun mengucapkan kata-kata yang mengerikan. Tuhan katakan kepada Kain, maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Memang Kain oleh kejahatannya patut untuk menerima hukuman mati. Tetapi Halik yang rahmat itu tetap membiarkan ia hidup. Bahkan memberikan kesempatan untuk bertaubat. Tetapi malah Kain hidup hanya untuk mengeraskan hatinya. Membangkitkan pemberontakan terhadap kekuasaan ilahi dan menjadi pemimpin dari kelompok orang yang berdosa, yang berani dan terbuang. Nah, mungkin saat kita membaca kisah kejatuhan Kain dalam Kejadian 4 ini, dan setelah dia pergi dari hadapan Tuhan, sepertinya kerangka waktu antara ayat 16 dan 17 hanyalah berlaku beberapa hari saja. Seolah-olah setelah Kain pergi, besoknya dia dapat istri. Atau beberapa minggu kemudian, atau mungkin beberapa bulan kemudian dia langsung mendapat istri. Meskipun ceritanya tidak menunjukkan hal ini, beberapa orang bertanya-tanya, bagaimana Kain menemukan istri yang berasal dari orang selain Adam dan Hawa? Kan? Dalam Alkitab kita meyakini bahwa Allah hanya menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa. Tidak ada kisah penciptaan manusia lain selain mereka berdua, dan tidak ada alasan yang kuat bahwa Allah menciptakan manusia selain Adam dan Hawa pada mulanya. Jika kita meyakini bahwa Allah hanya menciptakan Adam dan Hawa sesuai kitab Kejadian, jadi siapakah sesungguhnya yang menjadi istri Kain? Kita harus terlebih dahulu mengerti ayat ini. Allah memberkati mereka
Lalu Allah berfirman kepada mereka, Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kita melihat di mana Allah memberkati mereka. Ini adalah berkat dari Sang Pencipta, yaitu menghormati akan penyebaran untuk memenuhi bumi dan pengekalan spesies. Itulah sumber ratusan juta manusia yang kini memenuhi semua benua dunia ini. Oleh itu, penafsiran yang paling mungkin kita dapatkan tentang siapakah istri Kain adalah dari Kejadian 5 ayat 1 hingga 5. Perhatikan ayat ini. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakkan Set 800 tahun, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Dari ayat ini, bila mana kita renungkan, khususnya ayat 4 sudah meyakinkan kita bahwa anak Adam bukan saja 3, melainkan lebih dari 3. Dan bukan saja lelaki, tetapi ada perempuan. Jadi jelas disebutkan dalam ayat itu bahwa Adam mempunyai anak laki-laki dan juga perempuan. Jadi dapat ditafsirkan bahwa istri Kain kemungkinan besar ialah saudara perempuannya sendiri, yaitu anak perempuan dari Adam dan Hawa. Jadi dengan kata lain, penghuni bumi yang paling awal tidak memiliki pilihan lain selain menikahi saudara laki-laki dan perempuan mereka untuk memenuhi perintah ilahi. Pada waktu itu tidak ada larangan pernikahan antara anggota keluarga. Karena saat itu Adam dan Hawa mengikuti perintah Tuhan untuk berkembang biak yang terdapat dalam Kejadian 1 ayat 28. Dan kita melihat kebiasaan ini terlihat pula dalam pernikahan Abraham dengan saudara tirinya, yaitu Sarah. Lalu setelah itu pernikahan seperti itu kemudian dilarang sama sekali. Kita boleh rujuk dalam kitab Imamat 18 ayat 6 hingga 17. Jadi pembahasan ini kita dapat mengerti dari satu orang saja Tuhan telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Apa pelajaran yang boleh kita dapatkan melalui kisah Kain yang memberontak? Dengan membiarkan si pembunuh yang pertama itu hidup, Tuhan menghadapkan kepada alam semesta satu pelajaran sehubungan dengan pertarungan yang besar itu. Sejarah Kain dan keturunannya yang gelap itu adalah merupakan satu gambaran apa yang akan terjadi akibat bila mana orang yang berdosa dibiarkan untuk hidup selama-lamanya untuk melancarkan pemberontakannya terhadap Allah. Satu hal yang harus kita ingat dan hati-hati. Lebih lama manusia hidup dalam dosa, maka lebih tidak peduli lagi mereka. Oleh itu, marilah kita jangan hidup dalam kebiasaan buruk, yaitu dalam dosa. Jika masih ada dosa kesayangan, segeralah selesaikan itu karena Tuhan Yesus selalu siap untuk mengampuni kita agar kita tidak lagi hidup dalam dosa, melainkan hidup baru bersama Tuhan Yesus. Bertemu lagi kita di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.